Halo, Jus ya. Halo, Fer. Oke, Jus ya. Oh, kameranya lagi bermasalah kah? Iya, tadi, ya, Oke, tadi oke, pas oke. info Oke, ada nanti masalah. sekalian dibenerin dulu aja ya, Jus ya. Iya, Oke, sebentar nih. Teman-temannya belum pada join ini sebentar ya. Kita lihat dulu nih. Oke, ini ada. Oke, Faik, Arka sama Alnya yang belum join ya. Oke, Jus ya, apa kabar nih, Jus ya? Selamat sore. sore. Iya, aku baik. Baik, Ya, udah makan siang belum? sudah. Udah, oke oke. Josia kakak lupa nih. Josia kelas berapa sekarang? Kelas 8. Oh, kelas 8 ya. Kelas 8 gimana tadi sekolahnya? Lancar? Ya, sekolahnya baik. Lumayan. Baik. Gimana? Ngapain aja kalau misalnya hari Jumat itu pulangnya jam berapa sih, Josia? Jam 12-an aku pulang. Oh, jam 12-an. Berarti kalau misalnya jam 12-an berapa mata pelajaran itu? Ada 4 hari ini. Oh, 4 ya? Oke, 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 oke. Di sekolah suka belajar apa, Josia? Aku sukanya belajar IPA dan juga itu matematika. Oh, IPA sama matematika. Oke, memang pantas nih jago ngoding ini. Soalnya suka matematika. Biasanya emang suka matematika, jago ngoding sih Pak nantinya. Oke, bentar. Kakak searching dulu nih. Mungkin ya selagi nunggu teman-temannya ini. Selagi nunggu teman-temannya, boleh nih Josia belum buka akunnya juga ya. Kakak lihat di sini ya. Boleh dibuka dulu aja ya. Oke. Oke. Hmm, kan susah minggu lalu. Hmm. Minggu lalu itu belajar string. Sebentar. Sir, ini aku lupa tuh login ID-nya. Oh, lupa lupa apanya? Kayak login untuk login. Oh, Nah, itu ya. oh ini sebentar. Oh, Sekalian kan kirimkan di sini aja, chat aja ya. Biar tinggal copy aja. Ini buat username-nya sama ini buat ini. Oke. oke, Oke. makasih. Joshua mungkin kita langsung belajar aja ya. Selagi nunggu teman-temannya bakalan masuk nanti. Oke. Joshua di minggu kemarin masih ingat gak kita terakhir belajar apa? String. 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 Oke. Oh, masih ingat tentang pelajaran tentang string, Joshua? Itu bukan yang kayak ke apa ya? Hmm, Yang kayak Kayak kemarin kita menghitung panjang dari string, kemudian ya juga, ya menghitung panjang nah, dari string aku iya, ingat. kemudian juga apa namanya, letak angkanya, letak hurufnya ada di mana gitu kan, di angka di saat 0 sampai berapa gitu kan. Oke. Iya. Nah, oke, untuk di hari ini kita bakalan masuk ke topik baru nih di sini, Josia. Kita bakalan belajar tentang yang namanya konstruksi bersarang nih. Sebenarnya itu kita mengerjakan project itu di lesson 9 sih. Jadi masih lama, jadi masih banyak banget yang bakalan kita pelajarin ini. Nah, konstruksi bersarang. Untuk pelajaran di minggu kemarin, Josia ada yang pengen ditanyakan dulu mungkin? Enggak sir, enggak. Oke, udah nggak ada ya. Oke, sebentar dulu, Josia. Kakak chat dulu lagi di ininya mungkin. Oke, biar pada join ini. Nah, kita lanjut ya.
Nah, pertama-tama kita bakalan bahas dulu tentang kode ringkas. Sebenarnya di konstruksi bersarang ini intinya itu Josiah nanti kita bakalan buat sebuah kode itu menjadi lebih ringkas atau menjadi lebih enak dilihat lah intinya gitu ya. Kita lihat di sini. Katanya, halo para peserta latihan. Saya baru aja menemukan, oke, saya baru aja menemukan ini si Emily yang si project manager yang bilang dia katanya udah baru menemukan beberapa program tidak biasa di penyimpanan protein. Nah, mereka itu menggunakan konstruksi yang sudah kita ketahui dengan cara berbeda dan kode mereka itu beberapa kali lebih pendek. Nah, mereka ditulis oleh peserta latihan bernama John, tetapi dia itu tidak bisa memberitahukan kita rahasianya sekarang. Nah, saat orang-orang di Google melihat programnya, mereka langsung mencarinya. Gitu. Kita lihat dulu di sini. Tugas untuk operator tour. Katanya kita harus tulis program untuk menghitung total berat bagasi. Nah, kalau misalnya kan kita biasanya kalau misalnya kita membuat menghitung total berat bagasi, kita bakalan pertama kita buat variabel dulu massa satu, kemudian kita input berat dari tasnya. Kemudian massa satu integer massa satu. Ini menandakan dia itu sebuah integer atau sebuah angka atau sebuah nominal gitu ya yang bakalan kita masukin. Soalnya kalau kita nggak buat di sini, dia hitungnya masuk nanti ke string, gitu ya. Oke, kita next. Oke, massa satu input berat dari tas, kemudian massa 2 itu berat dari karyawannya, kita buat integernya lagi, kemudian massa 3 berat dari barang-barang ekstranya atau tambahannya dan massa 3 oke ini kita buat selalu kita buat massa 3 integer kita menandakan semuanya ini sebagai integer makanya kita buat massa satu integer massa 2 integer massa 3 integer ya kemudian baru kita hitungin semuanya total massa satu tambah massa 2 tambah massa 3 kemudian baru kita print total berat dari bagasi kita ambil dari nilai dari totalnya ini gitu kan ya kalau misalnya kita biasanya membuat perhitungan. Nah, tapi si John ini dia membuat kayak gini. Massa satu integer input berat dari tas. Massa 2 integer input berat dari karyawan. Massa 3 integer input berat dari barang-barang ekstra. Nah, totalnya massa satu massa 2 massa 3 print total berat bagasi. Nah, jadi kan kalau misalnya kita lihat perbedaan dari codingannya kita daripada sama codingan si John ini, dia lebih ringkas dan lebih pendek ini ya, Josiah ya. Gitu. Git- Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, kemudian yang kedua di sini tugas untuk bunga matahari, potong bagian personil yang peduli dan dari komentar dan acak. Nah, kita memprogram kalau misalnya kodenya tasnya kayak gini, kita bakalan buat masukan yang paling saya sukai tentang bunga matahari adalah personil yang peduli. Oke, kemudian akhir len masukkan ini buat menghitung panjang kemudian awal sama dengan akhir kurang len personal yang peduli layanan masukkan masukkan awal titik dua akhir dan print layanannya tapi si John ini dia membuat kayak gini tuh langsung aja dia buat print masukkan len personil yang peduli titik dua dan masukkan jadi lebih ringkas banget di sini ya nah jadi kita bakalan lihat di sini programnya program ringkasnya mari kita lebih dekat pada pada kode yang lebih jelas massa sama dengan integer input berat dari tas jadi ini angka nanti diubah menjadi angka si ini itu diubah jadi angka karena kita menggunakan integer di sini data yang diterima adalah sebuah string. Nah, sepertinya itu John memasukkan satu konstruksi kepada konstruksi yang lain untuk membuat kodenya lebih ringkas. Jadi itu ya intinya ya. Jadi untuk konstruksi bersarang ini kita bakal membuat sebuah kode integer, tapi kita ada ketentuan-ketentuannya nanti yang bisa kita masukin konstruksi bersarang dan kita buat integernya gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Metode ini membolehkan kita untuk membuat kode yang menjadi lebih singkat dan lebih mudah dibaca. Programmer yang baik bisa membedakan program yang ringkas dan tidak bisa dibaca. Nah, oke ini ada Faik nih. Halo Faik. Halo Faik, ada? Halo Kak, maaf
telat Kak, tadi ada Oke, acara di sekolah. oke, it's okay, Faik. Oke, Faik boleh nggak bisa kameranya lagi nggak bisa? Oke, bisa nih. Nah, Faik udah ada, tinggal Alia sama ini ya. Alia sama Arka nih belum join. Oke, Kak. Josiah ditunggu sebentar ya, Josiah. Kakak ulangin sedikit buat Faik, buat Faik ya. Oke, nah jadi Faik di di minggu kemarin kan kita udah belajar tentang string. Nah di hari ini itu kita bakalan belajar tentang yang namanya konstruksi bersarang. Nah di konstruksi bersarang ini kita lihat di sini intinya itu di konstruksi bersarang kita bakalan membuat sebuah kode yang biasa kita buat yang input dan output itu menjadi lebih singkat kodenya. Contohnya di sini. Nah, kita ada tugas untuk operator tur. Katanya tulis program untuk menghitung total berat dari bagasi. Nah, kalau bisa biasanya kan kita bakalan membuat kayak gini. Massa satu variabel input berat dari tasnya dulu, kemudian massa satu sama dengan integer massa satu. Ini buat menandakan ini sebuah integer, gitu kan ya? Sama yang baris yang kedua juga massa 2 input beratnya kita buat integernya, kemudian massa 3 inputnya kita masukin integernya dan totalnya kita tambahin dan kita print total berat dari bagasi koma total biar keluar totalnya kan. Nah, si John ini ada orang namanya John dia membuat kodenya lebih singkat. Nah, dia buat kayak gini. Massa satu integer input berat dari tas. Jadi nggak ininya langsung masukin aja di atasnya integer input, tapi dibuat dalam kurung gini. Nah, massa 2 integer input, massa 3 integer input, totalnya langsung. Nah, ini kan lebih ringkas dan lebih pendek dan enak dilihat ya. Kalau misalnya gini panjang banget ke bawah. Gitu ya, Faik ya. Nah, intinya di hari ini kita bakalan membuat seperti ini, meringkaskan atau membuat kode menjadi lebih singkat gitu. Contohnya lagi mana ya? Oke, udah nggak ada contoh sih. Jadi intinya itu nanti kita bakalan lihat lebih dekat. Nah, nanti variabelnya ini kita buat diubah menjadi angka nanti karena kita buat di sini integer. Gitu ya, itu aja penambahannya buat konstruksi bersarang. Tapi ada nanti ketentuan-ketentuan yang baru gitu. Nah, jadi teman-teman untuk di hari ini kita akan belajar untuk menulis kode yang ringkas dan mudah dipahami. Kemudian ini adalah keahlian penting bagi developer manapun, apalagi jika mereka bekerja sama dengan tim profesional. Nah, hari ini kita akan biasakan diri dengan metode untuk membuat kode yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Kemudian gabungkan semua pengetahuan yang kita dapatkan dari latihan dan kita bakalan latihan seleksi untuk oke ini cuman refleksi nanti yang terakhir. Oke, kita lanjut teman-teman ke materinya kita di hari ini konstruksi bersarang. Kita lihat. Untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dibaca itu, kita harus menguasai konstruksi bersarang. Nah, satu hari kerja terlalu singkat untuk mempelajari semuanya. Jadi, Python itu kan memiliki banyak konstruksi dan kita baru mengetahui beberapa dari mereka. Namun, kita akan bisa mempersingkat beberapa program pada hari ini. Jadi, kita nggak bisa mempelajari langsung semuanya di sini, teman-teman. Jadi, kita bakalan mencoba untuk mengetahui dasar-dasarnya, gitu ya, intinya. Oke. Kita next. Apa yang harus kita ketahui untuk membuat konstruksi bersarang? Nah, yang pertama, kita harus memahami konstruksi mana aja yang bisa disarangkan satu sama lain. Gitu. Kemudian yang kedua itu, kita harus mencari tahu bagaimana membuat sebuah konstruksi bersarang dengan benar. Contoh yang benarnya itu nanti bakalan kayak gini. Variabel, integer, input, berat dari tas. Atau ini bebas ini pertanyaan apa nanti. Gitu ya. Kemudian kita next, kita lihat persyaratannya di sini. Kita kan mudah mengetahui dua jenis perintah. Perintah untuk menangani angka dan string. Yang pertama itu setelah selesai tidak mengembalikan hasil. Contohnya langsung print gitu. Coba teman-teman langsung buat kode print 15.05.2007. Langsung dia print aja kan yang ini. Nggak ada inputan, nggak ada apa-apa, langsung di print. Dah, yang ini gitu. Kemudian ini mengembalikan sebuah hasil setelah selesai. Nah, input tanggal kita masukin berapa tanggalnya, kemudian jumlahnya, harga satu tambah harga dua, panjangnya apa gitu. Dia kan ada hasilnya nih nanti itu yang mengembalikan hasil. Ada dua perintah kan yang kita udah pelajari gitu. Kemudian kita next di sini.
Nah, di dalam konstruksi lainnya sebuah perintah yang memberikan hasil yang harus digunakan. Jadi yang kayak gini itu kita nggak bisa menggunakan untuk konstruksi bersarang, teman-teman. Yang kayak gini aja yang kita bisa buat kita atau bisa jadikan konstruksi bersarang gitu ya. Oke. Next, di sini format untuk konstruksi bersarang. Nah, mari kita bandingkan kode tanpa konstruksi bersarang dengan kode yang memilikinya. Di sini nanti ini kode yang nggak kode yang tidak memiliki konstruksi bersarang. Nah, di sini kan dia buat massa input berat dari tas. Nah, nanti dia masukin berat dari tas ini yang kita udah input, dia masukin kan ke variabelnya ini. Kemudian massa, integer massa yang ini itu kita masukin di sini. Ini menandakan dia sebuah integer. Jadi ada dua kali proses di sini. Kalau misalnya kita nggak menggunakan konstruksi bersarang. Tapi kalau kita menggunakan konstruksi bersarang, teman-teman dia bakalan kayak gini tuh. Massa, integer input, dia masukin ke sini, inputnya, massanya, kemudian berat dari tasnya, nanti. Langsung aja gitu. Jadi nggak ada dua proses, langsung aja massa, integer input, berat dari tas. Gitu ya. Kelihatan ya bedanya teman-teman ya. Tapi ini cuma memasukkan integernya ke atas. Gitu. Kelihatan teman-teman? Josia sama Faik? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya, jelas ya. Oke. Kode melaksanakan tindakan yang sama, tetapi telah menjadi lebih singkat gitu aja. Oke, kita lanjut di sini. Parah nih Alia sama Arka ya. Halo, Arka Alia. Sebentar ya teman-teman ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo. halo. Dari mana nih Arka Alia? Habis pergi. Habis pergi. Eh, habis Alia? habis tes bol. Ya. Oke, Alia apa kabar Alia? Baik, Kak. Baik, oke. Teman-teman, kita ulangi sedikit lagi ya. Sorry teman-teman buat Josia sama Faik. Biar nggak apa-apa, kita ulang sedikit lagi mungkin biar lebih jelas lagi ya. Oke, teman-teman, biar sekalian di sini ada Arga sama ada Alia. Di sini teman-teman kita bakalan belajar tentang yang namanya konstruksi bersarang ya di hari ini. Kakak menjelaskan sedikit yang bakalan kita pelajari. Di sini kita bakalan di konstruksi bersarang ini intinya itu kita bakalan membuat sebuah kode yang panjang menjadi lebih singkat. Gitu ya. Contohnya di sini. Kita bakalan kalau misalnya kita disuruh menulis program untuk menghitung total berat dari bagasi, kan kita biasanya membuat kayak gini ya. Massa atau variabelnya input berat dari tasnya. Kemudian massa integer, massa satu ini menandakan dia sebuah integer. Kemudian lanjut ke sini lagi, lanjut ke sini lagi. Dan terakhir total massa satu tambah massa 2 tambah massa 3 kan ya. Kemudian baru kita buat totalnya berapa di sini. Nah, tapi si John ini dia membuat kayak gini dia, langsung aja massa satu integer input berat dari tasnya, massa 2 integer input berat dari karyanya, massa 3 integer input. Nah, jadi dia membuat lebih singkat teman-teman dengan memasukkan integernya ke dalam sininya. Gitu ya. Kelihatan nggak beda-bedanya? Oh, bedanya Arka sama Alia. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang bakalan kita bahas di hari ini kayak gitu. Kita lanjut aja ke sini lagi, konstruksi bersarang. Nah, jadi apa yang harus kita ketahui untuk membuat konstruksi bersarang itu? Yang pertama kita harus memahami konstruksi mana aja yang bisa disarangkan satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian kita harus mencari tahu bagaimana membuat sebuah konstruksi bersarang dengan benar. Nanti kayak gini dia. Oke, kita next di sini. Kita udah mengetahui dua jenis perintah. Yang pertama yang tidak mengembalikan hasil, yang cuman print doang. Kemudian mengembalikan sebuah hasil atau misalnya kita menggunakan input di sini, kan ada hasilnya tuh keluarannya nanti, gitu ya. Kita langsung next ke sini teman-teman lagi. Oke, format untuk konstruksi bersarang. Mari kita bandingkan kode tanpa konstruksi bersarang dengan kode yang memilikinya. Ini yang kode yang belum memiliki konstruksi bersarang, teman-teman. Dia akan bakalan massa input berat dari tas, dimasukin ke massa. Nah, kemudian massa integer dari massa ini menandakan dia sebuah integer. Itu kan ada dua tahap di sini. Kalau misalnya kita tidak menggunakan konstruksi bersarang. Bedanya sama yang kita udah menggunakan konstruksi bersarang, dia bakalan kayak gini, teman-teman. Tuh, dia langsung aja satu tahap doang. Massa integer input berat dari tas. Nah, kodenya itu bakalan melaksanakan tindakan yang sama, tetapi telah menjadi lebih singkat gitu. Kelihatan bedanya yang ini sama yang ini? Arka, Alia, kelihatan ya? Gitu ya. Itu intinya ya di hari ini. Kita next lagi, teman-teman. Nah, kita ada tugas di sini. Kita bakalan lihat contohnya di sini.
Tulis program yang menghitung harga dari makan malam saat menginap di hotel, harga dari makan malam dan durasi menginap dimasukkan oleh penggunanya nanti. Berarti kita input untuk harga dari makannya dan durasinya. Kita lihat di sini. Oke, biasanya kan kalau misalnya kita membuat kayak gitu, kita langsung membuat kayak gini, input harga. Jadi kita masukin harganya berapa, kemudian integer harga, dia itu sebuah integer yang ini. Kemudian harinya, input banyak harinya berapa, kemudian integer hari, karena balik lagi menandakan dia sebuah integer. Harga totalnya, baru kita hitung harga total sama dengan harga kali hari. Baru kita print harga totalnya berapa. Gitu kan ya, kalau biasanya kita membuat sebuah codingan. Nah, tapi kalau kita menggunakan konstruksi bersarang bakalan kayak gini teman-teman. Tuh, langsung aja kayak tadi. Hari integer banyak hari, kalikan, udah, ambil outputnya. Gitu. Itu aja bedanya teman-teman. Gitu ya. Kita next lagi, masih ada kira-kira. Oke. Nah, ini juga sama, tapi ini yang menggunakan len atau panjang total dari si stringnya, nanti bakalan kayak gini, dia singkatin. Satu, len, apa yang kamu sukai, len, udah, kan tuh, kelihatan. Dia cuma memasukkan, kemudian panjang total, udah, ininya sama aja, nggak ada bedanya. Cuman ini dipersingkat, yang bagian sininya. Gitu. Kemudian kita next lagi ya. Eh, Oke, ini sama aja teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, konstruksi bersarang itu memperbolehkan kita untuk membuat kode program lebih sederhana dan lebih ringkas. Kemudian bisa aja untuk menyerang perintah yang mengembalikan hasil. Oke, kemudian yang ketiga itu penting untuk menemukan keseimbangan antara keringkasan kode dan kemudahan baca. Oke, teman-teman, untuk yang konstruksi bersarang ini, kita mempersingkat kode ini, ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Mungkin dari Josia, ada pertanyaan Josia? Udah jelas atau gimana? Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau dari Faik, oke nggak ada. Kalau dari Arka, udah jelas? Oke. Kalau dari Alia, oke, udah nggak ada. Nice, teman-teman. Good job. Nah, jadi untuk itu kita sekarang mengerjakan tugas yang pertama ya di hari ini itu. Kita masuk di lesson, sebentar. Kita masuk di lesson 4, teman-teman. Di sini yang konstruksi bersarang. Kita kerjakan yang bagian nomor satu ini. Oke, di sini dia. Ini cuman kayak biasa, teman-teman dipilih aja nanti. Kemudian nomor duanya juga sama nomor tiganya itu buat ngetik doang. Jangan lupa disamain ya, teman-teman. Kalau huruf besar, huruf kecil gitu ya. Spasi juga lihat benar-benar. Nah, ini cuman benerin benerin kode yang bermasalah nanti. Tuh. Ada nanti mungkin ada yang kurang titiknya atau apanya, nanti dicek aja nanti teman-teman ya. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Kita kerjakan sampai nomor bintangnya deh kalau bisa. Oh ya, bintang sampai bintang nanti. Kita 6 7. Ini dikit doang kok tuh. Cuman 4 5 6 7 sama bintang. Bintangnya pun nggak ngoding. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Oke, boleh sekarang teman-teman. Boleh dikerjakan ya. Mister.
Oke, gimana, Arka? Aku mau panggil mamaku sebentar ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, sudah Mister, sudah panggil mamaku. Oke. Sabar, sabar. Ketemu Arka buat nomor satunya? Belum, Mister. Oke, nomor satunya itu selain yang programmer dan yang konstruksi. Selain yang dua itu. Oke, terima kasih, Mister. Oke.
Kalau ada kendala dibilang ya teman-temannya. Mister ini masuknya gimana nomor 4? Oke, coba Arka share Arka. Kita lihat nomor empatnya. Ini Mister. Oke, coba dibuka dulu tasnya Arka. Oke, katanya sang intern Will mencoba membuat kode programnya singkat. Bisa kan? Oke, kita di sini mencari error. Kita masukkan input tinggalkan perjalanan. Oke, masukkan sama dengan masukkan titik lower 4. Ini empatnya apa? Nah, ini empatnya itu nggak ada. Harusnya di sini nggak ada empatnya. eh Arka, soalnya kan masukan lower ini dia itu membuat semuanya jadi huruf kecil aja kan, dianggap sebagai huruf kecil, kemudian print pasukan len. Nah, baru di sini itu baru kita ambil masukannya, masukin di sini. Apaan? Oh, ini. Ya, eh ya di situ coba masukin masukan gitu. Gini. Oke, kemudian print pencarian negatif, masukkan. Nah, baru yang kita cari kan di sini masih find doang. Dia nggak tahu nih yang dicari apa. Jadi dibuat masukan titik find. Titik. Tuh, titik fine. Oh, di yang di bawah ini ya, Arka ya. Jangan di situ Ini. lagi. Tapi yang di bawah yang di find Tuh. ini. Yang ini. Di sini. Oh, sini. Eh, tuh. Oke, Aduh. coba lagi Arka. Yang di sini kelihatan? Oh, ini. Nah, benar. Jadi ditulis jangan find doang tapi masukkan titik find. Jadi hapus dulu fine-nya. Oh, nggak usah hapus nggak apa-apa. Ditulis aja mulai dari di atas di sebelum F-nya. Oh, berarti sini masukkan gitu ya. Masukkan titik. Terus titik. Nah, find-nya jangan di spasi ya. Di sini jangan ada spasi. Dihapus aja spasinya. Oke, coba Oke. sekarang Arka. Oke, sebentar. Kayak gini. Iya, benar. Coba pakai ini ya pemeriksanya. Coba, nah, coba diulangi. Tadi apa? Tuh. Oh. Oke, terima Oke, kasih. oke ya Kak. Lanjut ya nomor 5 ya. Gimana teman-teman? Lancar? Udah nyala kah? Nomor berapa nih? Nomor berapa? Kalau ini yang nomor 5 kayak gimana? Oke, coba di share sini aja ya. Kita lihat bareng-bareng nih. Oke.
Oke, nomor 5 ya. Harga tiket pesawat, harga bagasi, harga makanan. Oke. Nah, di sini itu yang kita butuhin cuma harga orang. Oke, nah ininya Alia yang kita pelajarin tadi ini itu dibuat konstruksi bersarang. Jangan dibuat integernya itu dibuat di sini. Coba ini dihapus saja yang ini, yang tiga line 4 5 6 7. Oh itu nggak usah. 6 7 nggak usah. 4 5 tadi yang tiga itu doang. Oke, jadi 4 5 6 aja. Sorry, 4 5 6 sorry. Oke. Nah, itu dinaikkan aja ke atas. Di backspace aja bisa nggak? Di backspace di atasnya ini. Nah, nah, jadi di sini itu Alia masukin di sini integer di sebelum inputnya. Jadi kita buat konstruksi bersarang yang menyingkatkan kode tadi kan, int. Nah, tapi ininya ditutup kurung, buka kurung. Nah, ininya dikasih di akhir satu. Oke, dibuat tiga-tiganya gitu ya. Line satu 2 3 dibuat gitu. Oke, coba di sekarang Alia. Nah, Kak, oke gimana, Baik? izin ke toilet. Oke, boleh, Baik. Makasih, Kak. Oke, Alia, dibuat yang konstruksi bersarangnya Alia ya. Arka bisa di nomor 5 ya? Gak bisa, Sir. Bisa Gimana? tolong nggak? Bisa? Bisa tolong nggak, Sir? Gimana, Arka? Bisa tolong nggak, Oh, Sir? bisa. Coba di search aja. Oke. Nah, ini juga Arka. Tadi kita menggunakan konstruksi bersarang, ya kan? Nah, Hmm. sama kayak tadi lihat tadi nih, ini integernya ini Yang kita ini. buat di sini di sebelum sebelum inputnya. Coba. Jadi dihapus atau Iya, apa? dihapus aja yang ininya 456-nya. Empat. Oh, ini hapus pertama. Yang 4 5 sama line 6-nya. Yang line ini dihapus saja yang tiga itu ya. Line 4 line 5 line 6. Oh, sebar. Gimana itu? Oh, wait. Berarti ini hapus pertama. Ya, yang ini, sama yang ini. Oke, Kan? sebar. Baris keempat, baris kelima, baris keenamnya dihapus saja.
Nah, ini kan dia buat itu belum yang konstruksi bara sarang atau kode yang biasa kita buat, tapi kita bakalan singkatin kodenya. Nah, Arka buat di sini integer di sebelum inputnya dibuat int. Integernya dibuat di situ. Oke. Oke, terus kemudian buka kurung. Kok ini? Ah, nih. Nah, di yang bukanya aja, coba yang keduanya dihapus aja. Yang Oh, ininya, yang tutupnya dihapus aja. oke. Oke, kemudian tutupnya dibuat di sini, di paling akhir. Ini di sini. Ya, oke gitu. Kemudian dua tiganya dibuat kayak gitu semua. Bisa. Udah. Oke gitu, nice. Coba sekarang langsung pakai ini aja. Oh, Arka biar cepet. Pakai yang centang ini aja. Oh, bebas. Biar nggak ngetik dua kali. Oke, udah nomor berapa nih teman-teman? Oke, nomor 6 ya. Nomor 6-nya bisa nggak teman-teman? Oke, Josia nomor 7. Oke, terima kasih, Mister. Oke. Kak, ini Gimana? Poinnya yang mana? gimana? Oke, coba di-share aja, baik. Coba kita lihat nih. Nomor 6. Oke, sebentar belum muncul nih. Oke, nih. Coba dibuka tugasnya, baik. Peserta. Oke. Banyak tugas tambahan. Oke. Nama integer. Oke. Nama itu bukan integer ya, Faik ya. Jadi nggak usah pakai integer di sini. Dia itu kan string. Hmm? Karena kan kita inputnya huruf ya, bukan angka. Jadi ini integer yang di sini. Tapi inputnya nggak usah dihapus, integernya aja. Karena dia itu bukan angka atau sebuah ini. Coba dihapus aja. Oke. Nah, sama belakangan juga. Oke. Oke, nice. Kemudian tugasnya ya baru integer, kemudian tugas tambahan integer juga, kemudian F kinerja. Nah, baru di kinerja ini tugas utama. Oke. Nah, ininya nggak usah dibuat tanda kurungnya. Oh, baik. Nggak perlu. Tugas kali 15 baru tugas tambahan kali 20. Oke, nice. Nah, baru di situ peserta. Oke. Nah, ininya di sini itu coba dilihat di sini Faik di tugasnya tadi outputnya. Nah, ininya kan kinerjanya kita tulis biasa. Jadi ini ditulis di sini kinerja, jangan di situnya, jangan di luar titiknya. Kan itu ah kinerja baru yang kita ambil si apa ya? Si Hmm. ininya kinerjanya. Oke, nice. Hmm. Coba sekarang. Oh, ini kenapa? Sorry, ini kenapa ada sama dengan di situ Faik. Oh iya. Oh, oke.
Nah, Suka. itu ya, baik ya. Ya. Kita kerjakan ini sampai jam 5 pas ya, teman-teman ya. Jadi ada sekitaran ya 10 menitan lagi lah, boleh. Ya, kok salah ya? Oke. Fatimah, Syamila, Aulia, ada kucing, tuh di bawah ada tikus. Fatimah, Syamila, Syamila, Fatimah, Syamila. Mister, Oke, gimana? bisa bantu dikit gak, Mister? Oke, boleh. Gimana? Oke, peserta, input nama peserta, tugas. Oke. Nah, jadi peserta, coba dibuka dulu ininya, Arka. Nah, pesertanya, nama peserta di sini N-nya huruf besar. Coba disamain ya. Inputannya disamain. Oke, kemudian tugas. Tugas integer input banyak tugas. Nah, disamain. Itu dibuat kayak gini ya. Pakai titik ini. Ah, pakai titik apa? Pakai tanda petik di ininya. Ini kan pakai tanda petik harusnya. Soalnya dia pertanyaan ya kan. Yang langsung muncul. Jadi taruh tanda petik di sini. Iya, coba. Kayak oh, Dibuat kayak gini. Dibuat seperti yang nama peserta ini maksudnya kakak. oke, sabar. Petik sabar. Mana ininya? Oh, kayak gini. Oh, sama satu lagi di sebelum B-nya, ya kan? Oke. Nah, Kelebihan, dibuat kayak kelebihan. gini. Udah, oke. Sama Oke. juga berarti Banyak. atau Nah, tapi dilihat di sini banyak tugas wajib tulisannya kan bukan cuma banyak tugas doang. oh, berarti itu wajib di sini. Banyak tugas wajib. Oke. Nah, ini juga, tapi ininya dibedain variabelnya. Jadi itu kan kalau misalnya itu tugas doang, berarti yang bawahnya itu kayak misalnya tugas underscore tambahan gitu. Oh, underscore tambahan kayak gini. Nah, iya dibedain variabelnya. Kemudian integer input nice. Kemudian dibuat kayak gini juga, dibuat seperti banyak tugas tambahan. Ini kan banyak tugas wajib, ini buat banyak tugas tambahan. Kayak gini. Ya boleh. Maksudnya kakak ininya juga disamain. Oh, Dibuat kayak pertanyaan juga kan? sebentar. Oh, sebentar. Mana ininya? Oh, ini dia.
Terus tambah tanda petik. Kelebihan. B-nya disamainnya, itu B-nya huruf besar Arka nanti. Oh iya. Oke. Oke, udah. Kita Udah. lihat di sini, satu tugas wajib katanya 15 poin. Satu tugas tambahan 20 poin. Berarti kita buat total deh, boleh total. Total sama dengan tugas wajib kali 15 disamain diambil dari variabel ini, Arka, Oh, ya kan? Nah, tugas wajib ditambah. dikali, soalnya Oh, dia buat kali. satu kerja tugas wajib 15 poin. Berarti kan dikali. Salah. Dikali Oke, itu, kali. nah, kali 15. Spasi baru tambah. Spasi tambah. Spasi lagi baru. Tugas tambahan kali 20. Kayak gini. Benar. Setelah itu, baru kita ambil si ininya. Kita lihat outputannya berarti namanya kinerja 190. Berarti kita buat print di bawahnya sekarang. Buka kurung. Oke. Kemudian peserta, koma, tanda petik. Jangan titik dua. Arka, Oh iya, salah. tanda petik. Sebentar. Oke. Oke. Nah, setelah itu dibuat garis kinerja yang kayak gini dibuat. Nah, kayak gimana? Oh, Kayak gini. ini. Iya, dibuat garis biasa kayak tanda kurang. Kinerja, spasi kinerja. Kayak gini. Oke. Kemudian di setelah tanda petiknya dibuat koma lagi, kita ambil dari totalnya. Oke, berarti total. Oke, coba sekarang. Sebentar. Nama peserta Hasan. Ini tugas wajib 10.2. Kan 10.2. Oh iya benar. Lanjut. Oke, pas. Nah, coba pakai itu. Sebenarnya Arka nggak harus samain kayak ini sih, bebas aja angkanya juga Oh, namanya juga. bebas. Oke, terima kasih, Mister. Oke, Arka. Oke, ntar kita lihat dulu sebelum kita lanjut. Oke, kalian juga udah bisa nomor 6. Banyak Nomor 7-nya gimana teman-teman nomor 7-nya? Kak, nomor 7 ini gimana, Kak? Oke, sekalian aja boleh, Pak. Biar sekalian selesai Ya, semua juga. Kakak lihat di semuanya di nomor kenapa? 7 nih. Ini Kak. Oke, teks masukan. Oh, sebentar. Sangat keren. Oke, teks masukan. Kita lihat dulu di situ. Bagaimana kamu menyukai latihan dulu? Pertama-tama, Faik, coba di paling atas berarti input dulu kan? Di ini, di sini. Masukan. Atau mungkin print panjang. Oke, mulai dari sini mungkin dihapus aja. Tadi, Mak. Mulai dari panjang. Mulai dari sini dihapus aja. Oh, baik. Mulai dari line 4 ke atas. Dari 4 ke atas. Ya, dihapus aja coba. Hmm? Oke, dibuat masukan sama dengan inputnya yang ini. Sama dengan, Input seperti biasa dibuat kayak gini. Bagaimana kamu menyukai latihan? oh iya.
pakai Ya, huruf ya? pakai tanda petik. Baik. Soalnya ini pertanyaan kan, biar dia muncul nanti tanda petik di gini. Oke, nice. Hmm. Nah, setelah itu kita buat dulu nanti sebagai lower dulu. Soalnya ini nanti bakalan ada soal kalau misalnya ada orang buat huruf besar masukannya biar dia kecilin dulu. Berarti kita masukan sama dengan masukkan titik lower. Masukkan titik power. Masukkan sama dengan dulu, baik, Oh ya, ya kan? Nah, dibuat buka kurung di sini kan, setelah ya. lowernya. Oke, Hmm. kemudian print panjang masukan F-nya ini dihapus aja. Coba itu apa ya? Oh tadi ini saya tulis. Oke, tanda petiknya dibuat yang satu aja. Oh, baik ya. Hmm. Oh ya, pencet shift. Oke, kita ambil ke panjang masukan 12. Berarti dia ambil dari line-nya. Berarti koma setelah di sini ini di sampai sini aja ya ininya, baik. Tanda petiknya sampai panjang masukan ini aja. Coba ininya dihapus aja. Sampai sini. Coba di sini tanda petik. Nah, kalau misalnya kita mau cari panjang kan kita pakai len. Baik, jadi len Ya, len, di luar dari tanda petiknya. Nah, len. len masukkan. Dalam kurung masukkan benar. Oke, itu yang pertama. Kemudian cari, coba ini ke bawah baik. Hasil pencarian negatif katanya bosan. Jadi kita cari bosan, kata-kata bosan di situ nanti. Berarti masukkan titik find bosan, ya kan? Titik find, Oh, masukkan dulu, masukkan titik find. Di koma dulu ya, setelah petiknya di koma dulu. koma, masukkan Titik titik. find Tanda kurung nggak? dalam Ini kurung siapa? ya, dalam kurung tanda Dalam petik bosan. kurung. Bosan kayaknya. Bosan. Dibuat dalam tanda petik ini ya. Oh, baik ya. Nah, berarti kalau misalnya yang kerennya kita buat gimana? Sama aja berarti. Kita cari Masukkan aja. find dot Kan kita mencari find. panjangnya, cari kata bosan, cari kata keren. Aja nih. Ini gini besar. Iya, gitu aja. Itu aja kan dia minta. Oke, ada kesalahan masukkan. Oh dia lupa koma. Oh, nah, Nah, keren. Oke, makasih Mister. oke, nice teman-teman. Oke, ada ini nggak? Udah selesai semua teman-teman sampai nomor 7? Udah belum? Gitu ya caranya teman-temannya nanti ya. Mister bisa bantu aku dikit lagi, Mister. Oke, coba. Nah, ini dibuat aja koma masukkan titik find, Ah, eh, masukkan seperti biasa masukkan titik find dalam kurung, buka kurung maksudnya, oke. tanda petik. Oh, tanda petik, sabar. Oke. Nah, kemudian bosan. Salah. Oke. Oke, udah. Setelah itu dibuat lagi kayak gitu di bawah, tapi dia tanda petiknya keren, tapi pencariannya positif, gitu ya. Salah. Print Coba. tanda petik, sebentar. Pencarian positif. Positif, Gini. ya, titik 2. Sebar titik 2.
Oke, di luar masukkan titik find. Keren. Salah. Oke, ini dia. Masukkan Terus, titik find. Masukkan. Di koma dulu, oh, Arka. hah? Oh iya, lupa. Sebentar. Find. Keren. Dalam kurung, titik tanda petik keren. Iya. Petik Nah, keren. nah ini nanti belum bisa Arka karena di sini harusnya B-nya huruf besar, di sini P-nya juga nih, P-nya setiap P-nya juga huruf besar kan Oh, sesuai dengan ininya. sabar. Oh, ininya kurang huruf besar ya? Awalnya semua Arka. Oke. Terus, eh oke. Kayak gini, Mister. B-nya, Hah? huruf B-nya di atas. Oh, Bukan, sama ini bukan juga. yang itu, Oh, bukan. tapi B-nya yang bagaimana ini? Oh, Nah, oke, coba sekarang ya. Sama nanti buat ininya teman-teman. Mau ini buat nomor 7 ya. Kak, kirimkan di chat nanti kalau misalnya ada yang belum selesai, boleh di copy aja. oke. Dah, Mister. Oke, Kasih. oke teman-teman, boleh di stop share dulu. Oh, nah, jadi di hari ini kita udah selesai buat tugas nomor satunya. Kita kerjakan, kakak menjelaskan sedikit dulu buat tugas nomor duanya di hari ini. Bentar ya. Nah, jadi kita lihat di mana? Sorry. Nah, kita formatting kode. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu banyak nanti yang kita kerjakan juga. Sama juga ya tadi teman-teman. Kita lihat di sini yang terhormat para peserta latihan. Kita telah melakukan latihan kita dengan baik. Kita memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja denganmu dan nah menawarkanmu posisi developer junior. Kita lihat di sini. Kita langsung aja teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa membuat kode yang lebih mudah dibaca? Ada beberapa cara. Yang pertama, nama variabelnya yang jelas dan berarti biar orang tidak bingung kalau membaca codingan kita. Kemudian penggunaan cukup untuk konstruksi bersarang. Jadi lebih singkat, lebih mudah dimengerti. Dan penggunaan komen di kode. Nah, kita lihat di sini. Nama yang jelas dan kerapian yang baik itu tidak selalu cukup. Dalam kondisi seperti ini, programmer itu menggunakan komen tanda pagar nanti kalau misalnya menggunakan komen penjelasan di kode mereka. Nah, memberi komen pada kode itu, komen adalah string di sebuah program yang tidak dianalisis oleh interpreter. Saat interpreter melihat sebuah string di format tertentu, interpreternya itu tidak menerima string tersebut sebagai perintah. Jadi kayak gini nanti teman-teman. Untuk komen satu baris pendek itu nanti bakalan kayak gini. Kita menggunakan tanda pagar aja, komen penjelasan yang pendek. Jadi misalnya tanda pagar ini buat perhitungan bagasi gitu. Kemudian ini nggak bakalan diproses oleh codingannya nanti teman-teman atau komputernya. Soalnya di sini dia ditandai dengan komen. Nah, kalau misalnya komennya panjang itu kita bisa menggunakan tanda petik 3. Nah, ini juga nggak bakalan diproses nanti. Itu ya. Kemudian contohnya di sini. Harga integer input, masukkan harga paket tur. Nah, pagar diskonnya itu nanti 5% dari harga paket tur. Jadi ini nanti nggak ada gunanya, cuman biar orang tahu ini kegunaannya nanti biar buat apa. Gitu ya. Ini nanti cuman kayak penjelasan interpreter melihat pagar itu dan memahami bahwa baris ini tidak mengandung perintah. Gitu ya. Terus nanti di sini kalau misalnya panjang nanti contohnya bakalan seperti ini. Kembalian ini basic teman-teman. Ini cuman kita fokusnya ke sini. Interpreter juga melihat awal dan akhir di komen ditandai dengan titik tanda petiknya 3. Ini juga nggak bakalan dijalankan oleh komputernya. Soalnya ini disebut dengan komennya. Cuman kayak misalnya penjelasan sebuah kode itu atau beberapa kode itu gunanya apa gitu ya biar orang-orang tahu kegunaan dari kode kita gitu. Sepotong-potong kode. Misalnya potongan kode yang ini gunanya apa, kita kasih komennya gitu ya. Biasanya kalau teman-teman udah memang bekerja sebagai developer atau misalnya pembuat game, pembuat website, pembuat aplikasi, itu biasanya itu biar kodenya rapi, itu ditandai dengan komen ini. Biar
kan kalau misalnya kita bekerja buat orang itu, kita kan nggak kerja sendiri nih, ada tim-timnya. Developernya bukan kita nggak sendiri doang developernya. Jadi kita kan bekerja sama teman. Nah, kalau kita lagi kerja, kita tandain dengan komen agar teman kita yang teman kerja kita itu tahu apa yang kita udah buat. Nanti kan dia bingung nih, kita buat print cashback. Nah, ini apa ya? Nah, kita taruh komennya kayak gini, teman-teman. Biar ini kayak penjelasannya. Soalnya ini nggak ngaruh juga, nggak ada, nggak bakalan diproses oleh komputernya. Gitu ya. Setiap program harus memiliki kode yang ringkas dan jelas bagi programmer-programmer lain. Ini mengapa penting untuk mengetahui aturan-aturan dari bahasa programan Python dan untuk bisa menulis kode yang mudah dibaca, gitu. Nah, jadi teman-teman, kita bakalan lanjut dulu mengerjakan nanti beberapa soal aja nggak apa-apa di bagian refleksi teori bersarang. Nah, di bagian sini tugas ini nanti selesainya aja sampai nanti 5:20 gitu ya teman-teman ya. Selesainya aja. Ini cuman kayak kayaknya cuman nah, nggak ada yang nulis dari awal deh kayaknya. Tuh, cuman nomor 7 ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, boleh dikerjakan dulu teman-teman. Ini cuma nomor satu kayak gini, dua tiga 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 empat malah sampai 34 masih ngetik-ngetik, 56 boleh lah nanti sampai 5:20 ya. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak tentang komen tadi? Sorry. Ada dari Josia? Josia aja ada kan ya? Enggak ada pertanyaan. Oke, nice. Arka ada pertanyaan dulu Arka? Oke, nggak ada. Baik, nggak ada. Alia? Oke, boleh dikerjakan ya teman-teman ya. Kita nanti sampai 50 ada 12 menitan. Seselesainya aja berapa nanti. Kalau misalnya nggak selesai, boleh kita lanjut di rumah aja nanti. Kak, maaf Kak. Gimana, baik? Ini yang nomor 2 aku teh agak lupa. Cuma itu Oh, doang. nomor dua kenapa? Coba. Nomor duanya apa ya? Coba, 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 coba. Apa tuh? Ini aku teh lupa gitu lupa. Baik, baik, Kalau baik. nggak salah ini udah bener kan interpreter sama ini. Oh, oke, komputer hanya memiliki 0 dan 1. Oke. Saat mengenali suatu perintah, ia melihat tipe. Oh ya tipe data dot Contohnya ah, operator plus. Plus aja coba. plus. Iya, coba sekarang. Oh, iya. Makasih Kak, maaf Oke, lupa oke, tadi. oke. Aman, santai. Baik. Ya, hotel. Lah, kok nge-lag? Surga di bumi, bintang empat mata hati, ku yang mana di sini, Bagus ku suaranya, baik. ku tak. Kenapa kenapa di mute? Ada saudara tadi ada saudara, biar nggak ini. Aduh.
Mister, Mana yang Kak? nomor satu maksudnya gimana, Mister? Coba di search ini, Kak. Oke. Elemen data yang memiliki namanya sendiri itu disebut dengan variabel, Arka. Oke, bilangan bulat, desimal, kemudian juga dan string itu tipe data yang kita ketahui. Yang ini yang mana? Tipe data atau data tipe yang kita ketahui. Oh, Nah, kemudian integer dan string itu fungsi. Oke, fungsi yang untuk ini. mengubah. Iya, fungsi. Nah, kemudian hasil dari fungsi itu hasil kembali. Nah, itu oke, coba sekarang. Oke, terima kasih, Mister. Oke. Apa? Oke. Komputer hanya memahami bahasa dari aliran sinyal yang terdiri dari yang kita pelajarin true dan false, itu berarti nol dan satu. Oh, Arka. Nah, agar komputer bisa memahami perintah di bahasa pemrograman Python, program spesial telah diciptakan interpreter. Kakak izin ambil minum. Oke, oke, baik, aman. Apa tadi, Mister? Interpreter, Inter preter. kayak gini. Oke, kemudian saat mengenal suatu perintah, ia melihat tipe. Kayak gini. Pakai Y? Oh, eh, Bukan. TY maksudnya. TYPE. Type. Oke. Kemudian yang contohnya operator plus. Tanda tambah, tanda plus. tanda apa, tanda koma? Tanda tambah, tanda plus, tanda Oh, plus. oke. Kayak Oke, gini. coba. Iya, benar. Oke, terima kasih, Mister. Oke. Terima kasih, Mister.
3 menit lagi ya teman-teman ya. Mister nih maksudnya nomor 5 gimana Mister? Oke, nomor 5. Coba Arka, Arka ya tadi, Arka searchin, Arka. Kirim tawa. Nah, nanti benarkan masalah yang ada di program. Seorang intern mencoba untuk memprogram request untuk. Oke, nah nanti outputnya bakalan kayak gitu. Komen, oke, udah. Catatan James, Jacob, dan Kate sangat. Oke, tawaran. Catatan. Ini kita tinggal masukin aja. Arka, ini kayak tugas kita tuh kemarin. Pernah sempat kita yang menghitung-menghitung. Biar dia munculnya si James, Jacob, sama Kate. Berarti kita hitung dari James ini. Berarti dia itu mulai dari angka Oh, A. jadi Berarti mulai dari 0 nol, satu, 0 2, 3, 1 4, 5, ya kan? Berarti berarti nol titik 5. dua lima, Berarti kayak gini. 0,25. Iya. Nah, setelah itu kan Oh, udah. Ini kan harus ada tanda tambah di sini biar menggabungkan string oh. kayak kemarin. Berarti Di, ini di juga sebelum di setelah ininya harus ada tanda tambah. Arka, oh, jangan lupa ini. ya nanti ya. Oh iya, tambah. Nah, ini juga ada di sini sebelum itunya. Berarti di sini berarti lanjutin. Di berarti mulai dari J kita hitung dulu. Berarti sampai S ini kan 5, 6, 7, 8. Berarti mulai dari 7, oh sorry, mulai 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke komanya. Berarti 7 sampai 12. Berarti kayak gini. Iya, berarti sama cat. Cat itu dia berarti mulai dari 18 sampai Berarti 22. 18. Kayak gini. Iya, 22. Nah, jangan lupa tanda tambahnya di sini ada kurang satu. Di sini juga kurang. Di Maka mana Mister? di sini, di setelah 5 ini, dalam kurung 5 ini, Oh, dan yang ini. 12 ini. Iya. Salah. Tambah di sini. Iya, di yang 12 juga. Kayak gini Nah, coba Mister. sekarang. Oke, Oke, terima kasih oke ya, Mister. oke ya. Oke, teman-teman udah selesai semua di nomor 5-nya. Kayaknya kita yang ngerjainnya ini, untuk hari ini. Itu cuman kayak mengulang-mengulang pelajaran yang kemarin sih itu. Josia bisa nomor 2-nya, Josia? Nggak bisa, Sir. Gimana? Aku nggak tahu yang itu. Saat mengenali suatu perintah, ia melihat apa? Oh, saat mengenali, oke, itu tipe, tipe dari data variabel, berarti TYPE, gitu ya? Oh, T pakai Y. Iya, pakai Y. Oh, oke. Mana operator plus nanti ya. Nomor 5-nya itu kakak yakin teman-teman bisa ngerjain, Justia juga bisa ngerjain pasti nanti buat codingannya. Yakin. Oke, teman-teman. Untuk di hari ini kita sampai sini ya sebentar. Kakak searching dulu lagi. Oke, kita refleksi sebentar teman-teman sebelum selesai kelas kita udah 5.20 nih. Oke, kita ulang dulu. Di hari ini berarti teman-teman kita udah mempelajari yang namanya itu konstruksi bersarang. Nah, di konstruksi bersarang ini tadi kegunaannya apa sih, Arka? Apa? Masih ingat gak Arka kegunaan dari konstruksi bersarang gunanya apa? Eh Untuk? agak lupa Sir. Agak lupa. Nah, itu untuk membuat kode kita menjadi lebih singkat dan lebih mudah dibaca. Makanya ada konstruksi bersarang gitu ya. Faing masih ingat gak buat caranya membuat konstruksi bersarang? Eh, inter terus inter terus saya buka kurung input terus
isi apa ya? Isi buat ini ya pertanyaannya ya. Oke, nice. Oh, baik. Good job. Nah, kemudian juga kita udah mempelajari itu teman buat konstruksi bersarang itu menjadi kegunaannya menjadi kode membuat kode menjadi lebih singkat dan lebih mudah dibaca. Cara penggunaannya itu nanti bakalan kayak gini. Variabelnya integer input berada di tas contohnya kayak gini ya. Kemudian juga di hari ini juga kita udah mempelajari yang namanya komen teman-teman. Cara penggunaan komen ada dua tadi. Alia masih ingat gak yang pertama tadi apa? Cara penggunaan komen menggunakan apa? Masih ingat gak Alia? Cara penggunaan komen tadi ada dua deh, seingat kakak ya. Yang pertama apa nih Alia? Masih ingat gak Alia? Komen enggak. Nah, cara penggunaan komen yang pertama nanti bakalan menggunakan ini teman-teman. Tanda hashtag ini dan penggunaan kode yang kedua. Kakak pengen tanya Zucia tadi, tapi udah terlanjur diliatin. Kemudian penggunaan kode yang pendek yang ini ya teman-teman ya menggunakan hashtag kayak gini atau tanda pagar. Kemudian yang kedua nanti untuk komen yang barisnya agak panjang itu menggunakan titik yang ini. Jadi ini itu komennya itu nggak bakalan di proses oleh programnya gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk di hari ini ada pertanyaan dulu teman-teman. Ada yang dibingungkan nggak kira-kira? Ada yang susah nggak menurut teman-teman buat hari ini? Nggak ada sih Yang harusnya. yang INT sama input. Tapi bisa, harusnya bisa ya Arka ya. Ya, Oke, codingannya juga udah bagus-bagus. Kakak lihat udah pemahamannya udah bagus-bagus. Tinggal mungkin ada beberapa kesalahan, mungkin ada yang ketinggalan-ketinggalan, kayak gitu-gitu. Kemudian, oh ya, teman-teman, nanti ada yang main Discord nggak di sini? Ada yang main Discord nggak? Oke, Arka main. Alia juga main. Josia main? Discord? Enggak, Sir, enggak. Oh, enggak. Faik? Oke, enggak. Buat teman-teman nanti yang main Discord, boleh nanti join Discord Algonova. Nanti bakalan dilihat aja di akunnya teman-teman di lesson 4. Kemudian di yang Secret Task. Itu di sini bakalan ada Discord Algonova. Ini banyak banget nanti yang share-share lomba-lomba atau tugas-tugas. Nanti di join aja di sini tuh, teman-teman. Nanti bakalan ada juga. Nah, dia diklik aja. Sorry, bukan. Kenapa ke situ? Sorry. Nah, untuk join grup WA juga ada. Nanti join aja nanti ya, teman-teman ya. Di sini di tuh, ini diklik aja nanti tuh. Nah, nanti kemudian accept invite aja. Gitu ya, teman-teman ya. Buat yang main Discord boleh join aja. Itu banyak banget nanti bahas-bahas tugas, bahas-bahas apa namanya lomba-lomba. Boleh diikutin aja. Gitu ya. Oke, teman-teman. Udah nggak ada pertanyaan? Ada yang masih dibingungkan kira-kira? Udah nggak ada? Oke. Thank you buat hari ini teman-teman. Good job. Pekerjaannya bagus-bagus semua. Kita ketemu lagi di minggu. Gimana, Faik? Kayaknya mau Faik mau on mic ini. Oh enggak, oke, oke. Kemudian di minggu depan itu teman-teman kita bakalan belajar tentang perintah berkondisi gitu ya. Kita bakalan bahas itu di minggu depan. Oke, thank you buat hari ini teman-teman. Kita ketemu lagi di hari Jumat jam 4 seperti biasa ya. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dadah. Thank you buat hari ini. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Oke. ter